Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 596. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Apapun yang dikatakan Peng Xiaoyu, benar atau salah, dia tetap harus mati. Tidak, itu benar. Aku tidak berbohong kepadamu. Ini benar. Pada kenyataannya, Master Sekte Iblis Ilusi adalah... Namun di saat Peng Xiaoyu akan mengatakannya, wajah Sang Wan Xiner tiba-tiba berubah. Mati. Gelang berlian di tangan Sang Wan Xiner langsung melesat dan menyapu ke arah Peng Xiaoyu. Dan itu langsung menghantam Peng Xiaoyu yang berada di tangan Qin Chen. Qin Chen kaget, dia buru-buru berhenti, akan tetapi sudah terlambat. Awalnya jiwa Peng Xiaoyu telah mencapai ujung kematian. Setelah dihantam oleh kekuatan Sang Wan Xiner, dia benar-benar musnah. Sang Wan Xiner, aku tidak akan pernah melepaskanmu jika aku menjadi hantu, kata Peng Xiaoyu. Dia mengeluarkan kutukan dengki, sebelum pada akhirnya dia meninggal dan menghilang. Sang Wan Xiner, apa yang ingin kamu sembunyikan? Kata Qin Chen. Dia mengerutkan kening. Dia merasa bahwa Peng Xiaoyu mungkin benar-benar mengetahui suatu rahasia. Jika tidak, Sang Wan Xiner tidak akan membuat gerakan tiba-tiba. Menyembunyikan sesuatu? Apakah saya harus menutupi sesuatu di depan orang mati? Kata Sang Wan Xiner dengan sombong. Seperti biasa, dia mencibir. Qin Chen menus dingin, matanya suram. Dia mengingat kata-kata terakhir Peng Xiaoyu. Master Sekte Iblis Ilusi. Apakah ada hubungan antara Master Sekte Iblis Ilusi dan Sang Wan Xiner? Qin Chen kemudian memikirkan perasaan yang akrab yang menghantui hatinya ketika dia menghadapi Master Sekte Iblis Ilusi. Apakah benar-benar ada rahasia dalam Master Sekte Iblis Ilusi? Master Sekte Iblis Ilusi jelas memiliki kebencian terhadap istana berkabut. Apa masalahnya? Qin Chen bertanya-tanya. Memikirkan hal ini, Qin Chen mencibir. Tangan kanannya melayang di udara. Seketika Sang Wan Gupeng sudah muncul di tangan Qin Chen. Apakah menurutmu akan berguna bagimu bila membunuh Peng Xiaoyu? Sang Wan Gupeng masih di tanganku. Selama aku ingin tahu, aku bisa mengetahuinya dari Sang Wan Gupeng, kata Qin Chen. Melihat itu wajah Sang Wan Xiner berubah. Dia menatap Sang Wan Gupeng dengan heran. Matanya menjadi suram. Bagaimana bisa Sang Wan Gupeng ada di tanganmu? Bukankah dia mati di dalam laut guntur? Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Sang Wan Xiner nampak heran. Setelah dia pergi, apa yang telah terjadi di dalam laut guntur? Mengapa semua harta yang mereka korbankan jatuh ke tangan Qin Chen? Dan bahkan Sang Wan Gupeng ditangkap. Xier, selamatkan aku, kata Sang Wan Gupeng. Sang Wan Gupeng, orang ini bahkan bisa membunuh Peng Xiaoyu, dan bahkan putrinya sendiri dijadikan tungku. Apakah menurutmu Sang Wan Xiner ini akan peduli dengan hidup dan matimu? Kata Qin Chen. Dia berkata dengan dingin. Lalu kemudian dia berkata lagi, selama kamu mengatakan rahasia yang ingin dikatakan oleh Peng Xiaoyu, pemuda ini akan mengampuni hidupmu, kata Qin Chen. Mendengar ini Sang Wan Gupeng bergetar. Di dalam cakram Gyeokyan Kun sebelumnya, dia secara alami melihat apa yang telah terjadi. Dan hatinya tiba-tiba penuh dengan kepanikan. Dia hanya tertegun dan tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu pikir kamu masih punya pilihan saat ini? Kata Qin Chen. Dia melihat bahwa Sang Wan Gupeng masih tidak berbicara dan tiba-tiba mencibir. Hati Sang Wan Gupeng bergetar. Ya, apakah aku punya pilihan? Sang Wan Gupeng kemudian mengangkat kepalanya seraya menatap Sang Wan Xiner dengan gugup, tetapi kemudian menundukkan kepalanya lagi lalu berkata, Qin Chen, saat itu kamu tidak bersama Sang Wan Xiner. Sang Wan Xiner memiliki saudara kembar bernama Sang Wan Wan-er. Sang Wan Gupeng, kamu mencari kematian, kata Sang Wan Xiner. Sebelum Sang Wan Gupeng bisa menyelesaikan kata-katanya, Sang Wan Xiner telah menyerang ke arahnya. Dia mendesak gelang berlian itu untuk menerkam dengan ganas.
Gelang berlian itu meledak dengan cahaya darah dan kali ini Sangguan Sinar benar-benar membakar darahnya. Seketika kekuatan yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya dan langsung menuju ke arah Qingchen. "Kamu ingin membunuh Sangguan Gupeng, pernahkah kamu bertanya padaku?" kata Qingchen. Secara alami, Qingchen tidak akan membiarkan Sangguan Sinar berhasil. Dia mendesak pedang iblis hijau dan menebas dengan kuat. Segera pedang iblis hijau itu bertabrakan dengan gelang berlian. Seketika keduanya mundur. "Tuan," kata Mo Yuanbei dan Gu Junren, nampak mereka gugup dan mereka berdua langsung menyerang Sangguan Sinar. "Pergi," kata Sangguan Sinar. Sinar darah mekar dari tubuhnya. Mo Yuanbei dan Gu Junren mendengus bersama dan seketika keduanya dipukul mundur. Sudut mulut mereka kembali memuntahkan darah. Jika keduanya tidak dilindungi oleh harta karun, saya khawatir hanya dengan satu pukulan ini dapat menyebabkan mereka terluka parah. Kekuatan yang kuat. "Tuan, kekuatan Sangguan Sinar ini hampir memasuki alam suci," kata Gu Junren. Dia pernah menjadi master kuno dari alam suci dan tentu saja tahu seberapa kuat alam suci itu. Mo Yuanbei dan Gu Junren nampak terkejut, akan tetapi Sangguan Sinar jelas lebih terkejut lagi. Dia tahu kekuatannya dengan sangat baik. Sebelum membakar darahnya untuk memacu gelang berlian, itu sudah cukup untuk meledakkan master di ranah semi alam suci. Tetapi itu hanya menyebabkan Qingchen mundur sedikit tanpa cedera serius. Layak menjadi Kaisar Qingchen. 300 tahun telah berlalu, tapi Kaisar Qingchen ini menjadi lebih sesat dari sebelumnya. Jika aku menelannya, mungkinkah ada kesempatan untuk memasuki ranah alam suci? Kata Sangguan Sinar. Dia kemudian kembali membuat gerakan pembunuh lagi kepada Qingchen. Saat ini Mo Yuanbei dan Gu Junren sangat marah. Mereka juga akan melakukan gerakan lain. Akan tetapi mereka segera dihentikan oleh Qingchen. "Kalian berdua mundur. Lao Yuan, kamu urus Raja Iblis. Aku akan berurusan dengan Sangguan Sinar," kata Qingchen. Seraya memandang Sangguan Sinar dengan dingin. Keluhan yang dideritanya selama 300 tahun terakhir akan segera terhapus hari ini. Dia mendesak pedang iblis hijau dan melakukan gerakan pembunuh. Adapun Sangguan Gupeng, dia sekali lagi dikirim ke dalam cakram giok Qiankun. Selama Qingchen membunuh Sangguan Sinar, dia akan punya waktu untuk bertanya kepada Sangguan Gupeng. Dalam kehampaan, Qingchen dan Sangguan Sinar bertarung dengan liar. Tiba-tiba raungan yang mengguncang bergemuruh. Qingchen dan Sangguan Sinar bertukar pukulan. Cahaya pedang hijau dan cahaya gelang terus bertabrakan satu sama lain. Kekuatan bertarung keduanya terlalu kuat. Hanya fluktuasi yang lolos membuat Mo Yuanbei dan Gu Junren kewalahan. Masing-masing dari mereka menjadi pucat dan mundur dengan panik. Saat ini Raja Iblis, Moli, dan Iblis Api Merah jelas tidak berencana untuk melakukan apapun sekarang. Dan mereka semua hanya menyaksikan pertarungan antara Qingchen dan Sangguan Sinar. Saat ini Sangguan Sinar melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkan Qingchen dalam waktu yang singkat. Dan dia terkejut, namun kemudian dia mencibir. "Qingchen, saya tidak dapat membayangkan bahwa lebih dari 300 tahun telah berlalu, Anda telah mencapai titik ini. Tetapi Anda jangan senang terlebih dahulu, karena bakat Anda tidak akan bisa menjadi lebih baik dari saya," kata Sangguan Sinar. Dia menyerang Qingchen dengan kata-kata. Namun Qingchen mengabaikan Sangguan Sinar. Dia hanya dengan marah mendesak pedang iblis hijau. Selain itu, Qingchen menggunakan api iblis King Lian dan juga api es Yokong Bingyan. Dua kekuatan api yang menakutkan bergabung bersama dan niat membunuh yang panas segera pecah. Nyala api membakar darah Sangguan Sinar dengan gila-gilaan. Seketika nampak darah di tubuh Sangguan Sinar terus-menerus berkurang. "Kurang ajar!" Sangguan Sinar meraung. Metode tak berujung Qingchen membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tubuhnya terus berubah antara manusia dan iblis. Tiba-tiba esensi sejati dan energi iblis terus bergabung, membentuk semacam yin dan yang untuk menahan kedua api langit itu. Dia memang dapat memblokirnya, hanya saja wajahnya juga terus berubah antara manusia dan iblis. "Demi kekuatan, kamu rela mengubah dirimu menjadi manusia dan iblis. Sangguan Sinar, apakah ini caramu?" kata Qingchen. Dia menggelengkan kepalanya. "Berhenti bicara omong kosong. Hari ini kamu atau aku yang akan mati," kata Sangguan Sinar.
Dia terus meledak dengan kekuatannya menyerang ke arah Qin. Keduanya berhenti berbicara omong kosong dan terus bertarung. Setelah bertukar pukulan beberapa kali, mereka berdua nampaknya imbang. Untuk mencapai basis kultivasi saat ini, Sangguan Sinar mengubah dirinya menjadi manusia dan iblis, seperti hantu, dan ranahnya hampir melangkah ke alam suci. Jadi dia memiliki kekuatan seperti itu, dan memiliki kekuatan untuk mengimbangi Qin. Dalam keadaan normal, Sangguan Sinar harus benar-benar telah menang. Tetapi sekarang tidak hanya dia tidak dapat menang, akan tetapi bahkan seri. Sangguan Sinar meraung panjang. Semua jenis metode rahasia ada di ujung jarinya. Dia telah mencapai puncak semi alam suci. Dalam hal kultivasi, dia telah melampaui siapapun yang ada di daratan selama puluhan ribu tahun ini. Berbagai aturan dikendalikan berubah menjadi senjata tanpa akhir untuk melancarkan serangan sengit kepada Qin. Namun Qin saat ini tidak takut sama sekali. Dalam hal kultivasi, dia lebih rendah dari Sangguan Sinar. Akan tetapi dalam tubuh, dia memiliki tubuh suci abadi. Di senjatanya, dia juga memiliki pedang iblis hijau. Dan dia juga memiliki 2 api langit. Adapun aturannya, dia juga merasakan aturan ras iblis alien. Dalam hal ini dia sama sekali tidak takut kepada Sangguan Sinar. Sangguan Sinar memakai aturan, dia juga akan memakai aturan. Siapa yang takut? Di sisi lain, Gu Junen dan yang lainnya hanya melihat dengan ekspresi kaget. Bahkan Raja Iblis nampak juga terkejut. Ada perasaan bahwa Qin dan Sangguan Sinar tidak lebih lemah dari dirinya. Bahkan itu mungkin lebih kuat darinya. Apakah manusia di era ini begitu mengerikan? Gumam Raja Iblis. Saat ini Qin dan Sangguan Sinar terus bertarung satu sama lain, dan mereka berdua terbang keluar. Namun jika diperhatikan, Sangguan Sinar nampak meledak, mengerang, dan berdarah dari sudut mulutnya. Sementara Qin hanya mendengus dan mundur beberapa langkah. Meski keunggulan ini bisa diabaikan, akan tetapi ini menunjukkan bahwa kekuatan Qin memang lebih kuat dari Sangguan Sinar. Meskipun itu hanya sedikit lebih kuat. Wajah Sangguan Sinar sangat jelek. Dia telah melakukan puluhan serangan, akan tetapi dia tidak bisa mengalahkan Qin. Selain itu, Sangguan Gupeng masih berada di tangan Qin, yang sama sekali tidak bisa dia toleransi. Qin, apakah menurutmu dia akan baik-baik saja jika kamu menyimpan Sangguan Gupeng? Saya tidak tahu metode apa yang kamu gunakan, akan tetapi itu tidak berguna. Sangguan Gupeng milik keluarga Sangguan saya. Hidup dan matinya selalu dikendalikan oleh saya, kata Sangguan Sinar seraya memotong telapak tangannya. Segera setetes darah hitam mengalir keluar. Darah hitam ini tertahan di udara dan dengan cepat berubah menjadi rune jahat. Apa kutukan darah? Kata Qin. Dia terkejut. Sesaat berikutnya dia melihat kekuatan tak terlihat datang. Kekuatan ini datang dari kehampaan. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya atau kemanapun perginya. Bahkan cakram Gyeokyan-kun tidak dapat menghentikannya. Dan itu segera mengalir ke tubuh Sangguan Gupeng. Kutukan darah, Sangguan Sinar, kamu sangat kejam. Di dalam cakram Gyeokyan-kun, wajah Sangguan Gupeng menunjukkan kengerian. Sesaat berikutnya tubuhnya langsung meledak. Jiwanya dimusnahkan. Dan dia langsung berubah menjadi kematian. Walaupun dia berada di dalam cakram Gyeokyan-kun, akan tetapi dia langsung dibunuh oleh Sangguan Sinar. Sangguan Sinar, kamu benar-benar kejam. Bahkan kamu membunuh bibimu sendiri, kata Qin seraya memandang Sangguan Sinar dengan dingin. Wanita ini terlalu kejam. Bahkan dia membunuh bibinya sendiri. Bisa dikatakan bahwa Sangguan Gupeng telah membesarkannya sejak kecil. Dan Sangguan Gupeng sudah dianggap seperti ibu penggantinya. Akan tetapi selama dia mengancamnya, Sangguan Sinar akan membunuhnya tanpa ragu. Ini bukanlah manusia, dia hanyalah binatang buas. Tidak, bahkan dia lebih rendah daripada binatang buas. Hei, ada apa? Sangguan Sinar menyeka darah dari sudut mulutnya dan menyipitkan matanya. Saya tidak menyangka bahwa setelah 300 tahun, Anda akan menjadi seperti sekarang ini. Namun pada akhirnya, akulah yang akan menang, kata Sangguan Sinar seraya menepuk dahinya. Segera tiba-tiba celah terbuka di dahinya. Mata hitam pekat terungkap dari alisnya. Itu mengandung kejahatan terdalam di dunia. Mata jiwa iblis.
kata Lao Yuan. Dia terkejut. Dan di sisi lain Raja Iblis juga terkejut. Mata ini sebenarnya dibuat dengan mengorbankan tubuh benih parasit. Dan berdasarkan apa yang dikatakan Sangguan Sinar sebelumnya, mata jiwa iblis ini dibuat dengan menyempurnakan benih parasit emas. Saat itu Qin Chen menyempurnakan benih parasit emas menjadi klon. Akan tetapi Sangguan Sinar menyempurnakan benih parasit emas menjadi mata ketiganya sendiri. Saat ini begitu mata ini keluar, Qin Chen langsung merasakan bahaya yang kuat. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.